Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang wilayah, konsep wilayah gitu ya. Wilayah ini kita harus tahu sih apa itu wilayah, kemudian pembagian wilayah itu bagaimana, dan pewilayahan itu apa gitu ya. Okay, next for the slide. Nah, ini adalah definisi wilayah gitu ya. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu. Sistemnya bisa berupa aspek administrasi maupun fungsional gitu ya. Administrasi yaitu seperti batas desa, batas kota gitu ya, itu disebut wilayah gitu ya. Nanti kita akan belajar apa itu wilayah fungsional juga ya. Nah, ini pembagian wilayah gitu ya. Yang pertama ada wilayah formal atau uniform region. Wilayah formal ini adalah wilayah yang didasarkan dari keseragaman homogenitas. Artinya mempunyai kesamaan gitu, kesamaan karakteristik baik itu fisik maupun sosial. Kalau fisik misalnya iklim gitu ya. Jadi ada wilayah iklim tropis, ada wilayah iklim subtropis. Kemudian ada wilayah pegunungan, ada wilayah lembahan, tergantung faktor fisik. Fisik itu artinya alam gitu ya. Maupun kriteria sosial budaya. Nah, kalau budaya ini bisa dilihat dari wilayah suku Sunda, bisa meliputi Jawa Barat, Banten ya. Biasanya kalau fisik ini terlihat batasnya secara jelas dari kenampakan fisik, namun bila bentuk budaya biasanya batasnya itu tidak bisa top gitu, tidak bisa pasti gitu ya. Kemudian yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region. Nodal itu artinya titik gitu ya. Wilayah ini dicirikan dari kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan. Misalnya Jabodetabek gitu ya. Dia memiliki fisik yang berbeda atau heterogen. Ada Jakarta, ada Bogor, ada ada Bekasi, ada Tangerang gitu ya. Nah, ini saling berhubungan gitu ya. Contohnya itu misalnya nih, biasanya dicirikan oleh satu pusat kegiatan, satu pusat wilayah. Jadi wilayah intinya itu Jakarta misalnya ya. Namun daerah-daerah sekitarnya ini bekerja di daerah Jakarta gitu ya. Jadi banyak orang yang bekerja dari sana, akhirnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akhirnya dari Bekasi, dari Tangerang itu memiliki jalur interaksinya itu ke Jakarta gitu ya. Kemudian yang ketiga ada wilayah vernakular atau perseptual. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual ini ya adalah wilayah yang didasarkan pada persepsi sejumlah orang. Misalnya Bandung kota kembang gitu ya. Kota kembang ini artinya adalah bisa berupa banyaknya bunga atau banyaknya juga wanita atau perempuan yang cantik-cantik gitu ya, yang manis-manis gitu ya. Nah, di sini tidak ada batas resmi gitu ya. Jadi tergantung orang taunya, bisa jadi daerah sekitar Bandung juga termasuk gitu. Nah, pokoknya wilayah vernakular ini lebih ke persepsi beberapa orang gitu ya. Kemudian yang ke apa nih? Selanjutnya ya, yaitu perwilayahan. Perwilayahan ini jadi adalah suatu proses terbentuknya wilayah gitu ya. Proses penggolongan wilayah dengan ciri khas tertentu gitu ya. Apa sih manfaatnya dibentuk perwilayahan ini? Yang pertama, untuk mengurutkan keberagaman ruang. Jadi permukaan bumi ini kan macam-macam ya, ada pegunungan, ada lembahan. Ibaratnya kita kayak seperti mengelompokkan beberapa wilayah gitu ya. Kemudian menyederhanakan beberapa informasi dari keberagaman objek gitu ya. Misalnya ya, contohnya itu Kota Bandung. Kota Bandung ini ada dua bagian, ada Bandung bagian utara dan bagian selatan gitu ya.
dapat kita lihat bahwa kota Bandung ini memiliki karakteristik fisik yang berbeda apabila melihat dari dua bagian fisik ini. Kota Bandung bagian utara cenderung lebih sejuk, dingin udaranya, sementara bagian selatan itu lebih panas gitu ya suhunya. Kemudian yang kedua, memantau perubahan yang terjadi dalam ruang. Nah, ini betul. Jadi apabila kita melihat wilayah gitu ya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode gitu, itu berbeda gitu ya. Kota Bandung zaman tahun 1990 dengan tahun 2020 sekarang ini bagaimana? Apakah terjadi perubahan gitu? Perubahan apa yang terjadi? Apakah itu deforestasi, yaitu pengurangan lahan hijau, atau perubahan tata guna lahannya bagaimana gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih dibentuk perwilayahan ini, Bu, gitu ya. Apa sih tujuannya gitu ya. Yang pertama adalah untuk meratakan pembangunan. Jadi setiap wilayah ini memiliki potensi yang berbeda, pada akhirnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan diambil gitu ya. Wilayah yang berpotensi memiliki pertambangan tentu akan akan dimanfaatkan atau memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan wilayah pertanian. Intinya itu setiap wilayah ini akan dikembangkan sesuai potensinya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi kebijakan pembangunan. Nah, ini betul gitu ya. Jadi karena wilayah ini berbeda dan setiap wilayah ini dipegang oleh beberapa instansi atau kepemilikan pejabat yang berbeda gitu ya. Misalnya kehutanan pasti dikelola oleh perhutani gitu ya. Kemudian kelautan diolah oleh Menteri Kelautan ya. Mereka ini bekerja sama gitu ya. Bagaimana apabila ada perbatasannya, bagaimana cara interaksinya, bagaimana bisa mengelolanya gitu ya, agar setiap wilayah ini saling berkaitan, saling menguntungkan, tidak saling merugikan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi untuk stakeholder. Stakeholder ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan wilayah ini. Bisa pemerintah, bisa akademisi, bisa pembisnis, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini misalnya pemerintah ingin tahu bagaimana untuk mengembangkan wilayah ini, otomatis dia harus tahu dong karakteristik wilayah ini, baik secara fisik maupun secara budaya gitu ya. Misalnya Bandung secara fisiknya bagaimana, ternyata di lingkung gunung sejuk gitu ya, memiliki sumber air di Citarum misalnya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian potensi bisnisnya apa, otomatis para stakeholder ini memanfaatkan wilayah tersebut sesuai dengan potensinya. Jangan sampai daerah kering malah dipakai menjadi daerah pertanian gitu ya, daerah gersang dipakai menjadi pertanian gitu yang sangat sulit gitu ya. Malah wilayah tambang malah dipakai sebagai wilayah pertanian gitu ya, yang sudah rusak lingkungannya gitu ya. Wilayah pertanian malah dipakai sebagai wilayah wisata gitu ya. Jadi pokoknya intinya itu perwilayahan ini seperti kita melihat bakat seorang gitu ya. Bakat seorang ketika seorang ini jago menulis, jago berkomunikasi, tapi dia malah disuruh untuk membuat sesuatu gitu ya, otomatis kan tidak nyambung gitu ya. Walaupun memang bisa-bisa saja, namun tidak akan maksimal gitu. Jadi intinya itu kita ingin tahu wilayah ini seperti apa, ingin memanfaatkan potensinya semaksimal mungkin gitu ya. Caranya itu dengan mengelompokkan beberapa wilayah ini menjadi beberapa wilayah gitu ya, didasarkan dari persepsi masing-masing, didasarkan dari formal atau batas administrasi dan juga fungsionalnya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar di sini. Nanti tugasnya ada di Google Classroom ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.